Sabda palonagih janji satriya piningit 11. Serat yang tercipta dari sabda kun, maksudnya berasal dari wahyu juga, yang dinamakan Cidok atau kuduk manusia sesungguhnya bermakna puji tok, hanya pujian semata. Dewa yang agung yang telah menciptakan cahaya menyala yang menyelimuti sekujur tubuh manusia sesungguhnya ada dekat sedekat dengan kuduk manusia. Kuduk manusia sangat dekat, namun sulit manusia melihat kuduknya sendiri kalau tidak bercermin. Jiling atau kening sesungguhnya bermakna puji eling, memuji dan ingat kepada Gusti. Punuk atau bahu sesungguhnya bermakna penekno atau tempatkanlah. Maksudnya tempatkanlah kesadaran kamu pada posisi yang sesungguhnya, timbangan atau tulang bahu yang menonjol. Sesungguhnya bermakna salang atau terhubung, maksudnya terhubung dengan Gusti. Pundak atau pundak sesungguhnya bermakna pandu atau mencari. Hidup di alam dunia ini hanya mencari dua hal, buah pengetahuan dan buah kuldi atau keduniawian. Jika mendapatkan banyak buah kuldi, hasilnya akan gemuk. Jika mendapatkan buah pengetahuan yang banyak, bisa dibuat bekal untuk hidup yang kekal abadi yang tidak terkena mati. Tepak atau dada sesungguhnya bermakna tepo tapaniro, tetapkan tapamu. Walikat atau belikat sesungguhnya bermakna walikane gesang atau dibalik hidup. Ula-ula atau tulang belakang manusia sesungguhnya bermakna ulatono atau perhatikanlah dengan seksama, amatilah punggungmu dengan seksama. Maksudnya amatilah sesuatu yang dekat denganmu tapi sulit untuk dilihat secara langsung, seperti halnya punggung kita. Sungsum atau sumsum tulang sesungguhnya bermakna sungsungan atau persembahkanlah. Maksudnya persembahkanlah kehidupanmu bagi Gusti. Lambung sesungguhnya bermakna dewa yang maha agung yang menciptakan alam ini secara bersambungan. Bersambungan antara ingat lupa, hidup mati. Maksudnya rabineda atau dualitas duniawi. Lempeng bagian pinggir perut kiri dan kanan. Maksudnya kuatkan tekad dan lempeng atau luruskanlah tekadmu lahir batin. Luruskanlah agar bisa membedakan mana benar dan mana salah, mana baik dan mana buruk. Mata maksudnya lihatlah semuanya ini dengan kesatuan batin yang utuh. Lihatlah kiblat yang benar. Banyak kiblat, namun yang benar hanyalah satu saja. Tengen atau kanan, maksudnya tengenan benar-benar utamakan hingga jelas dan terang, bahwasanya di dunia ini hanya sekedar memakai raga fana semata. Raga yang tidak susah-susah membuat sendiri dan tidak juga beli. Kiwo atau kiri, maksudnya raga ini berisi hawa keinginan dan sulit untuk dimatikan segala keinginan tersebut. Begitulah apa yang tertulis dalam serat. Manakala Paduka meragukan siapakah yang membuat raga, siapakah yang telah memberikan nama, sesungguhnya tak lain hanya Latawal Husa.
Sekali lagi, Sabdo Palon memakai istilah Tuhan dengan nama Lata wal Uzza. Manakala Paduka tetap meragukan, jelas Paduka bisa disebut kafir, kafiran atau sia-sia kelak jika Paduka meninggal, tidak mempercayai tulisan Gusti yang ada di dalam tubuh Paduka sendiri, serta telah murtad kepada para leluhur Jawa semua. Kelak saat mati, roh Paduka akan menempel pada besi atau pusaka, kayu, batu menjadi demit yang menjaga tanah. Itu akan terjadi jika Paduka tidak bisa membaca serat atau wahyu yang ada di dalam tubuh Paduka sendiri. Jelas kelak jika meninggal akan menjelma atau lahir kembali menjadi kuwu atau binatang laut. Akan tetapi jika mampu membaca sastra yang tertulis di dalam tubuh Paduka, berasalnya manusia akan lahir kembali menjadi manusia. Sungguh kelahiran kembali ini juga diceritakan dalam ajaran Timur Tengah. Salah satu contohnya, konon dulu saat Kangjeng Nabi Musa hidup, ada orang yang telah meninggal dan telah berada di dalam kuburan, bisa hidup kembali. Hidupnya bahkan bisa berganti menjadi roh yang murni, bahkan bisa mencapai kedudukan atau evolusi jiwa yang baru. Jika Paduka memeluk agama Islam, seluruh masyarakat Jawa pasti akan ikut memeluk agama Islam semua. Kalau hamba ini badan kasar berikut badan halus hamba, sudah hamba genggam dan hamba kuasai, sudah mampu hamba jadikan satu. Tak ada beda mana yang disebut dalam dan mana yang disebut luar lagi. Jadi hanya sesuai dengan keinginan hamba semata, menghilang dalam wujud gaib atau berbadan halus maupun mewujud atau berbadan kasar seperti sekarang, bisa hamba lakukan seketika dan kapanpun juga. Jika hamba tengah berkeinginan mewujud, inilah wujud yang hamba pilih. Jikalau hamba berkeinginan untuk berwujud gaib, bisa terjadi seketika. Jikalau hamba berkeinginan untuk berwujud wadak, bisa terlihat seketika juga. Raga hamba ini sudah bersifat ilahi. Seluruh raga hamba ini satu persatu memiliki nama sendiri-sendiri. Silahkan ditunjuk mana yang disebut Sabdo Palon. Sudah hamba halangi dengan wujud ragawi. Begitu mewujudnya hingga tidak bisa diketahui lagi mana sesungguhnya Sabdo Palon, hanya nama yang bisa dikenali. Sabdo Palon sesungguhnya tidak tua juga tidak muda, tidak mati juga tidak hidup. Hidupnya meliputi matinya dan matinya meliputi hidupnya, abadi selama-lamanya. Sang Prabu bertanya, di manakah Tuhan yang sejati? Sabdo Palon menjawab, tiada jauh juga tiada dekat. Paduka adalah perwujudannya, dinyatakan telah menyatu. Budi kesadaran, hawa keinginan, dan badan jasad fisik ketikanya adalah sarananya mewujud. Tiada terpisah, akan tetapi tidak juga menyatu. Sesungguhnya Paduka adalah Raja yang utama. Pastilah akan memahami apa yang hamba ucapkan. Sabdo Palon menjawab sedih, hamba menuruti aturan agama yang lama kepada agama yang baru hamba tidak menuruti. Apa sebabnya Paduka memutuskan berpindah agama?
akan tetapi tidak meminta pertimbangan kepada hamba. Apakah Paduka lupa akan arti nama hamba Sabdo Palon? Sabdo artinya ucapan, Palon artinya ketetapan, Noyo artinya wajah, Genggong langgeng tak berubah. Jadi ucapan hamba ini adalah ketetapan bagi wajah atau bentuk dari tanah Jawa, langgeng selamanya. Sang Prabu berkata, "Bagaimana ini? Aku sudah terlanjur memeluk agama Islam, sudah disaksikan oleh syahid. Aku tidak boleh kembali memeluk agama Buddha lagi. Akan memalukan dan ditertawakan bumi serta langit jika aku tidak konsekuen." Sabdo Palon berkata, "Sudah terlanjur. Silahkan Paduka jalani sendiri, hamba tidak ikut-ikut." Sunan Kalijaga lantas berkata kepada Sang Prabu, yang isinya menyarankan agar tidak perlu berpikir macam-macam, sebab agama Islam itu adalah agama yang mulia. Sunan Kalijaga memohon izin untuk menjadikan air di dalam danau sebagai tanda bukti. Bagaimanakah nanti baunya? Jika air danau nantinya bisa berbau wangi, itu berarti Sang Prabu sudah mantap memeluk agama Rasul. Sunan Kalijaga lantas menyabda air danau, dan seketika berbau wangi dan harum. Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, "Sebagaimana sudah terbukti, jikalau Sang Prabu nyata telah mantap memeluk agama Rasul, tandanya air danau berbau harum." Berkata Sabdo Palon kepada Sang Prabu, "Ini hanya kesaktian belaka, kesaktian kecil yang hanya seimbang dengan air kencing hamba. Kesaktian seperti ini dipamerkan di depan hamba. Jikalau saya imbangi, sama saja sama melawan air kencing hamba sendiri. Apa yang hendak saya perebutkan?" Paduka sudah terlanjur terkecoh, sudah berkehendak menjadi manusia yang sekedar menumpang, tidak memiliki ketetapan hati, sukanya hanya ikut-ikutan. Sungguh tiada guna hamba momong Paduka selama ini. Hamba malu kepada bumi dan langit, telah momong manusia bodoh. Hamba hendak mencari momongan lain yang hanya bermata satu. Hamba sudah tidak akan momong Paduka lagi. Jikalau hamba mau, air danau ini akan hamba jadikan minyak wangi dengan lantaran kentut hamba saja. Ketahuilah, yang disebut manik maya oleh masyarakat Jawa itu tak lain adalah hamba ini. Yang menciptakan kawah di atas Gunung Mahameru dulu adalah hamba, Adi Guru Batara Siwa yang memberikan izinnya. Pada waktu itu tanah di Pulau Jawa masih belum stabil. Di dalam tanah mengeram api yang siap keluar setiap saat. Oleh karenanya hamba kentuti setiap puncak gunung, agar supaya api tersebut bisa mengalir dari sana saja. Oleh karenanya, tanah Jawa lantas menjadi stabil dan banyak gunung di Jawa yang aktif memiliki kawah berapi, berisi air panas dan air tawar. Hamba yang membuat sedemikian itu dulu. Semua atas kehendak Lata wal Uzza yang telah menciptakan bumi dan langit. Apa kurangnya agama Buddha? Setiap pemeluknya bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa. Percayalah, jikalau Paduka berganti agama Islam,
meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan senantiasa dalam kesusahan. Jawa hanya tinggal nama, Jawanya hilang dan sukanya akan mengikut bangsa lain. Tapi kelak suatu saat akan diperintah oleh orang Jawa yang memahami ajaran leluhur lagi. Silahkan Paduka buktikan kelak sebelum menjelang purnama, jarang diikuti tampaknya bulan. Mulai tanggal pertama, biji padi banyak yang susah tumbuh ditolak oleh para dewa. Dipaksa untuk ditanam pun akan tumbuh menghasilkan biji meriyi atau padi kedil, hanya bisa dibuat makanan burung. Meriyi itu padi yang tidak enak rasanya. Hal ini dikarenakan Paduka telah berbuat kurang tepat mengikut menyembah batu. Buktikanlah kelak tanah Jawa berubah hawanya, terasa lebih panas dan kurang hujan, berkurang hasil pertanian. Banyak manusia yang suka berbohong, suka berbuat nista, dan mudah mengucap janji. Hujan tiba tapi salah waktu, membuat kebingungan para petani. Mulai hari ini hujan akan berkurang, sebab merupakan hukuman bagi manusia Jawa yang berani berpindah keyakinan. Kelak jika sudah kembali kesadarannya, sudah ingat kepada agama Buddha lagi, serta manusia Jawa sudah gemar mencari buah pengetahuan lagi, Tuhan akan memberikan ampunan. Suasana Jawa akan makmur tentram kembali seperti zaman Buddha lagi. Mendengar ucapan Sabdo Palon, Sang Prabu dalam hati merasa menyesal telah berpindah agama. Hingga lama tak bersuara, lantas berkata, mengapa dirinya tertarik kepada agama Islam? Karena terpikat ucapan Putri Campa yang mengatakan bahwasanya kelak manusia yang memeluk agama Islam jika meninggal akan mendapatkan surga yang melebihi surga orang kafir. Sabdo Palon menjawab, sudah semenjak dahulu jika suami terlalu menuruti istri, pasti akan menemukan kesengsaraan. Karena wanita ibaratnya adalah tempat rasa atau penuh emosi, jarang yang bisa menggunakan penalaran tanpa terbalut emosinya. Sabdo Palon menasehati banyak hal kepada Sang Prabu. Sang Prabu berkata, kamu nasihati bagaimanapun juga sudah tiada guna lagi, semua terlanjur. Sekarang sekali lagi aku hendak menanyakan ketetapan hatimu. Diriku sudah terlanjur masuk agama Islam dan telah disaksikan oleh si Syahid, sudah tidak mungkin lagi kembali ke Buddha lagi. Sabdo Palon mengatakan hendak berpisah. Manakala ditanya hendak pergi kemana, menjawab tidak hendak pergi jauh, tapi sudah tidak bertempat di Jawa lagi. Karena bagaimanapun untuk memegang tugasnya sebagai Semar tetap juga akan meliputi Jawa walau tiada terlihat nyata. Sang Prabu diberikan janji jika kelak ada manusia Jawa bernama Tua, bersenjatakan kaweruh atau pengetahuan kesadaran, dialah yang dimomong Sabdo Palon. Manusia Jawa yang sudah kehilangan Jawanya akan diajari ajaran benar dan salah lagi. Sang Prabu berkehendak ingin merangkul Sabdo Palon dan Noyo Genggong, akan tetapi keduanya sirna seketika itu juga.
Sang Prabu terkejut dan tak terasa keluarlah buliran air bening dari matanya. Lantas kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, kelak di kemudian hari, negara Blambangan akan berganti nama Banyuwangi. Akan menjadi pengingat bahwasanya kelak Sabdopalon akan pulang ke Jawa sembari membawa momongannya. Sekarang dia ada di tanah seberang. Sunan Kalijaga lantas disuruh mengamati air danau. Jikalau bau wangi akibat disabdakan oleh Sunan Kalijaga tadi hilang, maka itu pertanda kelak orang Jawa akan. Sunan Kalijaga lantas membuat bumbungan dari bambu 2 buah. Yang satu diisi air tawar dan yang satu diisi air danau. Air danau nanti akan dijadikan pertanda. Jikalau baunya wangi hilang, maka orang Jawa kelak akan berpindah agama kaweruh atau pengetahuan. Bumbungan setelah diisi air lantas ditutup menggunakan daun pandan sili. Lantas dibawa oleh 2 orang murid Sunan Kalijaga. Sang Prabu berikut rombongan lantas berangkat diikuti oleh Sunan Kalijaga dan muridnya. Perjalanan terhalang malam, lantas bermalam di daerah Sumberwaru. Waktu pagi bumbungan dibuka, air dicium masih berbau wangi. Perjalanan lantas dilanjutkan. Sore menjelang telah sampai di Panarukan. Sang Prabu berikut rombongan bermalam di sana. Pagi harinya, air di dalam bumbungan dibaui masih wangi. Sang Prabu lantas melanjutkan perjalanannya. Bersambung nuwun nuwun nuwun.